kita bersatu hati dalam doa. Tuhan berkati pemberitaan firman hari ini. Biarlah kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu dan hidup kami boleh digerakkan, diubahkan, diingatkan, dikuatkan Tuhan hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan membuka Alkitab kita Matius 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan memelihara firman Allah dan yang terlebih melakukannya. Haleluya. Shalom. Lebih keras dong, shalom. Oke, thank you buat semangatnya. Perkenalkan, nama saya Johan Nugroho, anak saya juga seusia teman-teman SMP yang di sini ya. Jadi ketika melihat Anda, saya sekarang sudah berkhotbah di depan anak saya ya. Dan anak saya pesen, Pak, kalau khotbah udah nggak usah bawa nama-nama saya gitu ya. Kalau bawa nama saya kamu kasih tahu, Pak, apa yang kamu omongin. Kalau bagus boleh, kalau jelek jangan gitu ya. Teman-teman, hari ini aku dikasih tema My Tribute. Jadi berbicara tentang pengakuan kita, penghargaan kita akan Tuhan ya. Tadi ayat yang saya baca, kalau teman-teman lihat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin ya. Sebetulnya ayat itu teman-teman, ayat itu adalah ayat yang tidak ada di teks yang paling tua ya. Sorry, ini tidak berfungsi ya. Oke, bukan produk China ya. Jadi sebetulnya teks ini nggak ada di manuskrip, jadi tulisan yang paling tua nggak ada, tapi beberapa terjemahan yang lebih muda ada. Ya, makanya kalau kita lihat di Alkitab kita ada kurungnya di sana. Tetapi tetap kita bisa bicarain karena saya sudah diundang khotbah ya. Tetap kita bisa bicarain, mengapa? Karena bagian ini tidak bertentangan dengan Alkitab. Bagian ini meneguhkan doa Bapa kami yang dari awal sampai akhir. Jadi kita tetap bisa ngomongin. Cuma teman-teman, ketika kita ngomong karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, itu kelihatannya kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, itu serem banget. Ya, karena Tuhan yang punya kuasa loh. Makanya lu putus cinta. Soalnya apa? Soalnya lu gak taat, jarang ke gereja sejak pacaran. Iya bener ya, gue pacaran putus cinta datang ke gereja, kok gak balik-balik ya pacar gue ya. Putus cinta gak cuma karena Tuhan kali. Bisa aja memang cowokmu brengsek, ya kan? Atau lu yang brengsek. Atau dua-duanya sama-sama toksik. Waduh. Saya tuh paling gak suka bilang, toksik. Lu toksik, pacar gue toksik. Sorry, toksik itu bukan kayak gitu. Lu bisa toksik. Toksik itu apa? Kamu punya luka, dia punya luka, luka kalian nempel terus. Ngerti? Itu toksik. Tapi nggak cuma kalau luka terus nempel terus, contohnya, lu biasa dicerewetin orang tua. Kamu punya pacar cerewet, lu toksik. Kenapa? Karena cerewet, kamu kan lihat mamamu kamu pengen punya pacar, pengen bahagia, tau-tau mati gua. Tapi nggak toksik, kenapa? Gua putusin, gua cari yang nggak cerewet kayak lu, iya kan? Celakanya, memang dia cerewet, tapi di saat yang sama, lu gak punya orang tua yang bisa meluk lu, tapi dia meluk lu. Jadi lu bahagia sekaligus tersiksa, itu toksik, ngerti ya? Jadi lu gak bisa lepas, tapi kalau bersama sengsara, lepas sengsara. Jadi lu bingung, toksik. Ya? Kok bisa sampai toksik? Ada temanya toksik. Teman-teman, hari ini apa? Ayat-ayat ini juga bisa dipakai. Kok sudah ke sini ya? Serem saya. Kok keluarnya joker. Ayat ini dia dipakai apa? Tuhan itu berkuasa. Apalagi kalau kamu sekolah Kristen, punya papa mama aktif rohani gitu ya. Kadang-kadang pakai ayat. Tapi kok Johan itu ketemu seorang anak muda bilang, kok gue butuh nasihat lu kok. Tapi please jangan pakai ayat. Ada loh anaknya majelis. Papa mamanya aktif, dia aktif sejak kecil sekolah Kristen, sampai gede sekolah Kristen. Ketika ngomong saya, tolong nasihatin gua, tapi please jangan kutip ayat. Saya juga mikir ya,
Terus dia bilang juga, tolong kau nasihatin, gue nggak apa-apa free sex, gue nggak apa-apa seks pranikah. Tolong jelasin gue jawab, tapi nggak usah pakai ayat Alkitab. Mengapa? Karena kadang ayat Alkitab itu sudah dipakai untuk menekankan kekuasaan, untuk menindas, untuk mengatakan sesuatu yang harus lu taatin, untuk lu nurut. Betul? Terima kasih yang sudah menganggukkan kepala. Ya, ada berani. Bener, capek. Saya pernah loh di sekolah, saya mengajar saya pernah ngajar SD, SMP, SMA. Kuliah hamba Tuhan. Kalau yang kuliah sekuler belum, kalau sekolah teologi saya pernah mengajar. Saya pernah ngajar itu. Dan saya menemukan kadang-kadang di sekolah Kristen ada guru-guru yang pakai, kamu ya belajar taat. Karena Yesus taat sampai mati. Jadi kamu disuruh taat sampai mati. Kamu ini murid-murid sekolah Kristen gak punya aturan, gak taat, belajar dari Yesus, taat sampai mati. Pertanyaan saya, emang sekolah Allah Bapa? Itu ya maksud saya ya. Kok lu kayak Allah Bapa gak? Lu minta taat sampai mati? Yesus tak aja sama Allah Bapa loh. Bukan sama sekolah Kristen. Sekolah Kristen bisa salah gak? Bisa. Bukan berarti habis ini gak mau sekolah ya. Itu kan oknum, ada yang baik kan guru-guru kita, bener gak ya? Ada yang penuh kasih tapi banyak yang enggak gitu ya. Makanya anak saya gak sekolah ya. Haleluya ya. Teman-teman, ayat ini sering dipakai untuk neken. Kamu bayangin kalau kamu punya anjing. Ya, anjing. Kain-kain kamu bawa Alkitab. iPad. Alkitab. Dalam nama Yesus kamu gebuk kepalanya. Pak! Ya. Besok dia pup. Dalam nama Yesus. Pak! Gitu lagi. Kira-kira kalau dia lihat Alkitab takut gak? Alkitabnya salah gak? Yang salah siapa? Sama gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak anak-anak muda itu udah capek sama nasihat-nasihat rohani. Pakai ayat-ayat, aduh ayat lagi. Apalagi kalau liturginya sekolahnya seperti gerejanya. Aduh gitu ya. Aduh bosan banget. Teman-teman, ayat-ayat ini sering dipakai kadang-kadang. Tuhan punya kuasa, Tuhan hebat, Tuhan itu makanya kamu taat. Tapi hari ini sulit, mengapa? Karena hari ini anak-anak muda, kamu itu sudah kena budaya yang namanya mereka mengkritisi kekuasaan. Ya, pesulap merah. Nonton enggak? Hah? Nonton enggak? Nggak nonton gitu ya. Gue pikir pesulap merah apa? Oh rambutnya merah, bajunya merah gitu ya. Ntar gue pakai jadi hamba Tuhan merah gitu ya teman-teman. Hitam saya. Teman-teman, kita itu hidup di dalam sebuah dunia yang sudah mengkritiki kekuasaan. Pesulap merah ngeritik itu katanya ada dukun-dukun sakti yang ngerti ayat-ayat tertentu. Dikritik ini palsu, penipuan, ini sains, diketawain, diposting. Ya, kita hidup di dalam dunia yang sudah mengkritisi kekuasaan. Contohnya film ini. Ya, Joker. Itu mengkritisi. Ternyata keluarga Batman, ya nggak tahu ya nanti ada pembelaannya. Dia melihat ternyata juga penguasa, tapi juga apa? Banyak orang-orang miskin pada masa itu. Politik juga gak sehat. Walaupun nanti dibela ada hal yang bagus ya. Di dalam kisah Batman ya. Di dalam film selanjutnya ya itulah jualan ya. Teman-teman. Tapi mulai mengkritisi. Bahwa ternyata yang katanya berkuasa. Yang katanya mulia. Ternyata sekarang berantakan. Betul gak? Ada tokoh-tokoh rohani. Pendeta-pendeta. Maka hari ini orang udah gak percaya. Gak percaya kuasa kemuliaan apa, mulai negatif. Lu mau apa lagi nih, mau duit gua nih, mau melecehkan nih, mau cabul nih. Ada pendeta cabul, betul? Guru cabul, ada. Saya berjumpa anak-anak yang dilecehkan pendeta, juga guru. Sehingga orang hilang apa kekuasaan, apa ayat-ayat. Kita tinggal di dunia yang sudah the critic of power, mengkritiki power. Ya, kalau sok berkuasa, sok hebat. Makanya bahaya kalau baca ayat tadi. Teman-teman, apalagi untuk menegakkan kekuasaan. Ini Joker yang lama. If hard work pays, show me a rich donkey. Kalau katanya kerja, saya tanya, rajin, pangkal, kaya. Bener gak? Bener, rajin, pangkal, kaya. Sorry, kamu sama pembantu di rumahmu rajin mana? Kaya mana? Iya kan? Dibohongin dari kecil, sekolah rajin bakal kaya, goblok kita itu. Ya teman-teman maaf. Ya. Dibohongin kalau rajin itu yang bersih-bersih tiap hari bangun pagi, kita bangunnya jam berapa, dia lebih kaya. Tapi kadang-kadang slogan-slogan ini dibuat sama kekuasaan supaya apa? Supaya karyawannya rajin-rajin. Supaya dia tambah kaya. Dia bisa tidur siang, ngerti teman-teman?
Jadi dunia kita itu sekarang mengkritiki penguasa-penguasa. Gereja dikritik, pemerintah dikritik, betul nggak? Ya, artis-artis juga dikritik. Makanya kasihan itu artis, bener nggak? Jadi netizen itu menyakitkan, betul? Ya, mereka sudah mulai tidak ada figur otoritas. Maka kita ketika baca ayat tadi, waduh, bahaya. Karena banyak orang Kristen ternyata di dalam sejarah juga pakai ayat-ayat untuk bodohin orang lain, untuk neken orang lain, untuk supaya diturutin orang lain. Makanya anak muda sekarang protes. Gak bisa dengar ayat lagi, gak bisa firman Tuhan. Udah bosen denger tiap hari, di sekolah saat teduh tiap pagi, ibadah tiap minggu, sekarang di gereja lagi, di rumah lagi, udah capek sama firman Tuhan. Ya. Sehingga kadang-kadang sekarang saya kalau mau ngomong anak firman Tuhan sama anak muda, saya nggak usah ngutip ayat Matius 6 ayat, nggak usah, nggak perlu. Saya harus membahasakan secara berbeda karena mereka sudah capek dengan kekuasaan firman. Oh, Johan punya murid, kurang ajar banget dia, nggak sopan sama saya. Kalau saya guru yang rohani, kamu itu harusnya itu loh. Karena anak-anak Tuhan, anak Kristen itu taat, dia Kristen, pelayanan. Tapi saya pakai itu dia malah nggak bisa terima. Mengapa? Karena ayat-ayat sudah sering dipakai kayak gituan. Kamu tahu apa yang saya lakukan? Sorry, saya kecewa loh kamu tadi bertindak seperti itu ke saya. Kenapa? Kamu lihat Pak Johan di kelas memperlakukan kamu kayak apa? Apakah saya pernah tidak sopan seperti itu sama kamu? Pernah nggak? Coba sebutin. Kalau saya nggak pernah, saya akan minta maaf dulu. Enggak, saya selalu sopan sama kamu kan? Dan sekarang kamu lakukan itu. Kalau kamu jadi saya, kamu gimana? Dia diem. Minta maaf Pak, lah tanpa ayat. Tapi itu ayat gak? Ayat. Perlakukanlah orang lain seperti dirimu mau diperlakukan. Bener gak? Tapi karena apa? Ayat-ayat itu sudah ditorsi sama kekuasaan untuk nindas-nindas. Ya, kasihan banget teman-teman. Maka apakah ketika ayat tadi ditulis kayak gitu maksudnya kayak gitu? Tunggu dulu. Sekarang dunia kita itu sedang mengkritisi kekuasaan. Slide selanjutnya. Bahkan teman-teman dulu itu negara barat dianggap hebat. Mengapa? Karena pengetahuan dari barat. Sekarang udah dikritisi, jangan bilang barat hebat. Sekarang buku-buku ditulis, oh dari timur, kalau nggak ada mesiu, nggak mungkin itu bisa jajah di mana-mana. Betul nggak? Mesiu dari mana? Dari China ini filmnya. Ya, maka ada satu buku kok bulu ya, bulunya siapa? Ada satu buku, ini dapat penghargaan, dia ngomong apa? Manusia di Papua Nugini itu sama-sama otaknya sama, bahkan udahnya lebih sehat daripada di Eropa. Betul nggak? Kenapa kok dia bodoh? Bener bodoh mereka atau bodoh kita ya? Sorry, Papua sama kita bodoh mana? Coba tutup mata, gambar pemandangan. Buka mata, siapa yang gambar gunung? Gunung dua, ada jalan, burung. Pemandangan itu gak cuma gunung mas. Bener gak? Kamu di sekolah tambah bodoh atau tambah pinter? Pemandangan itu ada batu, ada air terjun, ada laut, ada sungai, ada burung. Kok gunung seluruh Indonesia? Semakin sekolah semakin bodoh. Gunung. Burungnya gini. Ya kan? Jalannya gini. Teman-teman, saya coba di anak yang gak pernah sekolah. Gambar pemandangan, ada yang gambar batu besar, ada yang gambar pohon besar. Keren banget, dia lebih kreatif. Tapi buku ini ngomong kenapa kok akhirnya yang menguasai dunia justru yang Eropa. Karena dia punya gun, germs, and steel. Dia punya senjata, mesiunya dari China. Dia punya apa lagi? Germs itu apa? Kuman untuk apa? Untuk ditaruh negara-negara yang apa ya? Yang itu kalau perang dikasih kuman mati lu, nggak usah pakai perang kan ya kan? Lalu punya baja. Ya. Maka mereka bisa menguasai dan disebutkan juga apa? Wah, semua itu berhutang juga dari China. Jadi mana dulu, mie atau pasta dulu? Telitilah saya belum meneliti ya. Lalu dibilang apa? Ternyata kertas, Eropa berkembang karena apa? Kertas itu dari Sunlun, dari China sejak abad berapa. Jadi sekarang di dalam sejarah pun dikritisi, kata siapa barat hebat? Di China juga hebat. Gaya baik di Indonesia bahkan gitu ya. Sampai ada yang ahli yang keterlaluan mengatakan bahwa Taman Eden di Indonesia itu kan agak keterlaluan sih ya. Karena apa? Bagaimana kamu bisa bikin Borobudur sebelum ada teknologi yang begitu maju, betul gak? Kepikir nggak di tengah gunung kamu bikin gede-gede kayak gitu? Ada si mitosnya, ada jin-jin yang diundang oleh apa gitu ya. Nggak kayak gitu. Teman-teman, jadi peradaban itu sekarang mulai orang mengkritisi yang katanya paling benar, paling hebat, paling berjasa. Maka bagaimana gereja ketika ayat tadi dikatakan, apakah
Tuhan mau ngomong, bagi kita yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, supaya kita paling hebat, kita paling kuat. Enggak. Karena ketika ayat itu diberitakan teman-teman, orang-orang gereja mula-mula itu sedang tertindas. Jadi bukan yang nindas, supaya dituruti, supaya ditaatin. Enggak, mereka adalah orang-orang yang tertindas. Justru ketika mereka, karena engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya, mereka itu yang paling susah, paling ditindas, paling lemah, paling hina. Jadi kekristenan tidak memosisikan dirinya untuk nindas orang. Maka ketika nanti jadi orang tua, jangan nindas anakmu. Bisa gak? Bisa. Saya menindas anak saya gak sadar. Pengen tahu? Anak saya yang pertama, nak, kamu ngalah sama adikmu. Kamu kan gede. Kenapa? Saya anak pertama, suruh ngalah. Saya akhirnya menindas anak saya, ngalah. Suatu hari untung saya masih bisa ngobrol sama anak saya. Sehingga anak saya bilang, Pak, kenapa kok ngalah selalu anak pertama ya, Pak? Kan harusnya belajar ngalah semua ya. Betul juga ya. Oh maaf ya, Papa salah. Ya udah mulai hari ini siapa yang ngalah terakhir gantian 1, 2, 3 ya. Karena semua harus belajar mengalah. Saya menindas gak sadar. Ngerti teman-teman? Karena penindasan itu sudah menyatu dengan tubuh saya. Ngerti gak? Orang Indonesia itu ditindas dengan tubuh. Kalau kamu orang Belanda duduk. Orang pribumi gak boleh makan. Priayi boleh duduk sama. Nanti kalau orang yang pribumi itu suruh ngesot. Ternyata kamu tahu Belanda udah pergi berapa puluh tahunnya lalu, ratusan tahun ya. Belum ya, puluhan ya. Puluhan tahun lalu, pembantu saya. Itu kalau saya lewat makan, dia harus lebih pendek. Kalau saya jongkok, dia ngesot. Gak berani lewat dia. Saya bilang, saya suruh makan, ayo makan bareng di meja. Enggak mau, dia didengklek belakang makan sendirian. Karena apa? Penindasan sudah mendarah daging. Dengan begitu tunduk kan. Makanya sekarang kita kan kurang tunduk orang tua. Hey bro gitu kan orang tua kita kan. Kalau orang dulu kan lebih hormat gitu ya teman-teman. Itu terjadi. Jadi gereja pada waktu itu ngomongnya dia adalah ketika engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan. Mereka bukan sebagai orang yang nindas. Yang nindas itu Romawi, Yahudi, sama Herodes. Mereka sebagai orang-orang tertindas. Sebagai orang yang gak berdaya, yang nangis sedih. Kenapa gue disiksa? Tapi gue yakin kau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, jadi kalau kamu yang nindas, nggak boleh doa kayak gini. Di sekolah kamu pernah nindas gak? Siapa yang suka membuli? Cuma saya. Nggak apa-apa. Kalau kamu mengaku, puji Tuhan ya. Ngaku dulu. Kalau nggak ngaku bahaya kamu. Kenapa? Saya dulu nggak ngaku. Waktu SMA saya suka membuli teman-teman yang rohani. Ya kalau cewek-cewek biasanya taat, nggak mau nyontek. Saya nggak mau dicontekin, saya kesal kan. Kamu ini ya, kamu gak akan berhasil dalam hidupmu. Kenapa? Hidup itu perlu kerjasama. Kamu kerja sendiri, perlu koneksi. Gitu. Gimana lo? Perlu koneksi. Ini aturan kan aturan sekolah. Tidak ada mencontek. Itu bikin aturan, kita bikin sekolah. Harus menyontek juga bisa. Wah saya terlalu kreatif ya. Sehingga itu teman saya itu rohani gitu. Dia gak banyak bicara, gak banyak bacot. Dia kayaknya tertindas. Mungkin dia berdoa, kerajaan, kepuasan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin gitu ya. Dan 2003 saya ketemu sama dia di acara KKR Pendeta Stephen Tong, mati dah. Saya jadi mahasiswa teologi. Saya melayani, nyambut-nyambut tamu, ketemu anak yang saya bully. Celakanya dia nyapa saya, Johan. Halo. Ingat. Kamu sekolah apa Johan? Teologi. Apa? Teknologi. Nggak percaya dia. Saya sudah sekolah Alkitab. Teologi, teknologi di mana? Teologi, Alkitab pendeta gue bilang gitu ya. Puas gitu ya. Ini gara-gara mungkin lu mendoakan gua ya. Jadilah kehendakmu jadi pendeta mati lo gitu kan. Nah, jangan suka bully orang jadi pendeta lo. Doakan ya kalau ada teman-teman bully, Tuhan jadikan dia pendeta. Ya. Tapi wajahnya berceria-ceria, nggak tahu cerianya itu dia kapok ya. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan membela aku ya. Saya masih ingat wajah polosnya dengan mata berbinar-binar. Saya nggak tahu dia bersyukur atau dia Tuhanlah pembela, saya nggak tahu. Tapi itu Tuhan itu dekatnya bukan sama yang bully, sama yang dibully. Maka ketika yang dibully itu ngomong apa? Kerajaanmu, kau yang punya kuasa, kemuliaan apa? Nanti Tuhan, sekalipun aku sekarang gak diadilin, aku mengalami kejahatan. Tapi ada Tuhan yang lebih berkuasa, yang bisa mendatangkan keadilan. Tuhan gue diselingkuhin.
sama temen baik gue sendiri. Ternyata temen baik gue merebut pasangan gue. Kerajaan dan kuasa kemuliaan. Ketabrak motor ketika itu. Enggak kayak gitu ya teman-teman. Enggak kayak gitu. Ngerti ya? Jadi kamu menilai, kamu jerit, kamu tersiksa. Jadi itu jeritan orang tersiksa. Makanya kamu jangan bully orang. Kalau bully orang kamu gak boleh doa itu. Kamu seperti Romawi yang membunuh Yesus. Tapi kalau ketribu tertia, keadilan, kuasa dan kasih Kristus itu bisa dinyatakan di dalam dirimu. Amin. Dan Tuhan bisa adil. Dan penghukuman yang paling berat adalah kayak Paulus suka nyiksa orang Kristen dijadiin pendeta. Betul gak? Ya. Dan kamu akan melayani orang-orang yang kamu siksa. Nggak enak, serius nggak enak ya. Merasa kayaknya malu banget gitu ya. Dulu gue nyontek, dia tahu. Gue suka ngomelin dia tahu. Gue suka ngapain, dia tahu semua teman-teman. Ya, itu siksaan. Kamu nggak bisa lagi pasang topeng. Ya. Ternyata ada loh di sekitar kita orang yang mengalami ketidakadilan, betul gak? Dan kadang-kadang kita diam kan. Saya waktu jadi guru, saya pernah nggak adil sama murid. Ada satu murid, brengsek banget, nggak pernah ngerjain tugas. Dari semester 1 awal sampai akhir nggak pernah. Semester 2-nya saya udah males, udah nggak lulus. Tapi hari pertemuan terakhir dia angkat tangan. Gue bilang nggak kerjain lagi ya nih, nak brengsek ya. Gue bilang, ngapain ya? Nggak kerjain lagi ya? Saya ceramahin 15 menit dengan segenap emosi. Setelah itu saya diem, lega. Ada suara di hati saya. Kalau dia ngerjain gimana? Mana mungkin udah 2 semester. Kalau iya gimana? Nggak mungkin. Akhirnya saya tanya, sorry, saya tergerak. Hati saya nggak tenang. Sorry, kamu tadi angkat tangan kenapa? Saya ngerjain tugas, Pak. Mati gua. Langsung seluruh kelas, itu SMP. Ayo Pak. Saya sudah ada skenario. Jangan salahkan saya, kamu sudah berkali-kali, jadi jangan salah saya. Tapi saya kalau kayak gitu saya jahat, tetap lebih jahat lagi kan. Tapi saya bilang, sorry ya, saya hari ini jahat sama kamu. Ya, karena saya pikir kamu salah terus, saya pasti salah lagi. Ternyata orang bisa berubah. Sorry, saya membunuh kamu. Saya pikir kamu gak berubah, hari ini kamu berubah. Maafkan Pak Johan. Kamu tahu dari kata hayu, seluruh kelas. Ngerti? Dan saya ketemu kadang-kadang ada satu anak di kelas. Dia nyakitin satu anak. Jahat gak? Jahat, nyakitin satu anak. Tapi satu anak disakiti, aku disakiti. Dia jahat. Dia keliling satu kelas benci satu anak. Jahat mana? Jahat mana? Siapa suruh nyakitin aku? Dia nyakitin kamu doang. Kamu membawa satu kelas menyakitin dia. Keren. Ya. Akhirnya kamu jadi jahat. Saya ketemu salah satu anak majelis, dia benci banget sama guru sekolahnya. Kenapa? Gurunya pernah ngomelin dia benci banget. Terus dia akhirnya kumpulin teman-temannya, tulis surat tanda tangan supaya gurunya dikeluarin. Mamanya stres, anakku penuh dengan kebencian, coba temuin Pak Johan. Lumayan ditraktir steak enak di Surabaya. Puji Tuhan saya ajak istri 2 porsi, berapalah ya. Setelah saya makan, iya saya kesel, kenapa kamu kesal? Karena dia jahat sama aku. Dia jahatnya kayak gimana? Dia jahat Pak, dia kata-katain kasar ke gua, padahal guru agama. Maka aku kumpulin orang-orang tanda tangan supaya dia keluar. Kamu jahat ya, dia kata-katain kamu. Kamu jahat enggak? Maksudnya? Dia guru agama, gajinya berapa? Kira-kira punya anak enggak? Punya istri enggak? Kamu sekarang bakal membuat dia enggak ada kerjaan berapa bulan? Kamu disakiti gitu, akhirnya kamu jahat. Kamu sama kan sama dia, bahkan lebih jahat. Di stick itu dia nangis. Ya aku jahat, aku gak kayak mama, aku jahat. Sudah dibayarin stick bikin nangis anak orang. Ngerti? Kita bisa loh disakiti tapi tambah sakit, ngerti gak? Tapi ayat ini bicara untuk orang-orang yang dia disakiti, tapi dia gak jahat. Karena orang Kristen pada waktu itu disakiti, dia gak jahat, dia berjuang untuk baik. Saya ketemu tuh di sekolah-sekolah, kasihan. Saya dulu tuh polos ketika jadi guru. Oke, supaya guru enak apa? Kerja kelompok, betul kan? Satu nilai buat sama-sama, bener gak? Kalian juga enak kan? Satu yang kerja. Bayarin aja gitu ya, traktir kopi, udah selesai ya kan? Gurunya juga enak, saya bilang udahlah sama-sama enak. Kerja kelompok, gue seneng. Cari murid-murid sendiri. Tapi ternyata kadang-kadang kerja kelompok itu jahat. Ternyata ada satu anak di kelas nangis karena gak ada orang yang mau sama dia. Bener gak?
Ternyata hampir di setiap kelas ada anak-anak yang tersisihkan. Akhirnya saya sebagai guru kok saya jahat ya kasih kelompok. Saya bilang, teman-teman tugas kelompok. Saya tetap enak ya, saya tetap mau enak. Tugas kelompok supaya saya undang. Tapi saya tahu ada teman-teman yang gak punya kelompok. Sulit cari teman, banyak teman gak mau. Kamu ngobrol sama Pak Johan, kita ngobrol bareng. Saya kasih tugas khusus yang kamu gak perlu berkelompok. Dan di situ waktunya saya ngobrol, kenapa kamu gak punya teman, kenapa di situ dia bisa cerita, dia bisa nangis, dan saya bisa temukan yang gak punya teman sama gak punya teman. Dan ternyata ketika mereka gak punya teman, terus mereka jadi jahat, enggak. Dia bilang apa? Gue tahu rasanya gimana gak punya teman, tapi suatu hari gue kalau jadi teman, gue akan jadi teman yang benar-benar baik dan gak ninggalin teman. Itu. Ngerti? Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Teman-teman, dunia kita itu jahat. Mengapa? Slide selanjutnya. Karena dunia kita itu kita berusaha naik ke atas. Kita berusaha naik ke jenjang paling tinggi. Artis paling tinggi, artis Instagram, artis TikTok, nggak tahu ya yang mana ya. Pokoknya ada jenjangnya. Kita berusaha yang paling tinggi. Yang kasihan tuh yang di bawah. Pasti nggak dapat popularitas, dan untuk sampai tinggi kita bisa rela ninggalin. Apalagi waktu kamu SMP, SMA. Ya, saya selalu ngingetin orang tua jangan masukin anakmu ke sekolah ketika kelas 2 atau kelas 3, kasihan dia. Betul nggak? Kenapa? Dia udah dari awal nggak ada di sekolah itu. Tahu-tahu masuk temennya udah punya teman semua, pasti nggak punya teman, pasti dia berjuang. Ya, ingat nanti kalau punya anak jangan masukin di kelas 2, 3. Saya ketemu kasihan banget. Tapi gak ada orang peduli, mau sekolah Kristen mau gak sekolah Kristen sama aja. Karena orang pengen yang di atas, mereka gak peduli lagi yang di bawah. Kalau bisa di bawah dipakai apa? Untuk diinjak bisa naik atas. Makanya sekarang anak-anak pengen apa? Bukan berdoa kerajaan kuasa Tuhan, tetapi apa? Dunia ajarkan kita untuk berkompetisi, membangun kerajaan kita, mengejar kuasa kita, mengajarkan kemuliaan. Kita harus hebat, kita harus terkenal, kita harus nomor 1. Anak saya barusan ujian piano, distinction dia. Wah, distinction dia hebat, dia merasa itu. Saya bilang, seneng Papa, tapi Papa lebih bangga gimana kamu bisa ngajarin orang untuk jadi hebat buat kamu, seperti kamu. Ya. Karena kalau kamu bersaing, main piano pengen hebat, kamu kehilangan arti piano itu sendiri, betul gak? Karena kamu enggak lihat piano itu keindahan, beauty. Yang kamu main bukan pengen ngalahin yang lain, tapi kamu memainkan, mengeluarkan ekspresimu, pujianmu kepada Tuhan, keindahan dari lagu. Ketika kamu berkompetisi pengen jadi hebat, kamu kehilangan seni itu sendiri. Teman-teman, kita diajarin untuk hebat nomor 1. Kasihan juga orang tua kita juga ditekan akhirnya, ayo nak, udahlah pilih kerja yang kamu dapat duit. Supaya apa? Supaya kamu enggak kayak mama dulu, mama susah, papa susah gitu ya. Ya, kamu harus naik, kamu harus naik. Gak diajarin gimana turun, padahal Tuhan dari atas turun ke bawah. Dari kaya rela memberikan dirinya. Jadi kerajaan Allah berbicara apa? Kau yang punya kerajaan, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya, tapi dia yang itu turun ke bawah untuk bantuin orang-orang. Dan dia selalu milih orang-orang yang terbuang. Tahu Sakeus? Sakeus di atas pohon, ada Yesus yang terkenal, dia manjat. Dia gak berani ngundang Yesus di rumahnya. Kenapa? Karena banyak yang ngundang orang-orang hebat. Dia orang berdosa, gak ada orang mau makan sama dia. Bener gak? Udah cebol, berdosa, pemungut cukai. Orang Yahudi dibilang jangan makan, jangan kumpul sama orang berdosa. Yesus menolak ajakan orang-orang, dan dia datang ke pohon. Sakeus! Dengan tidak tahu malunya Yesus bilang apa? Sakeus, baru kenal lo. Hari ini aku nginep di rumahmu. Kurang ajar gak itu? Kamu namanya siapa? Siapa? Namanya siapa? Richard. Hari ini, malam ini, aku menginap di rumahmu. Kurang ajar gak saya? Aku punya 3 anak dan 1 istri. Kurang ajar gak? Yesus gak punya anak istri. Muridnya berapa? Emang suruh bikin tenda di depan? Sakeus, hari ini aku numpang di rumahmu. Hari itu bangkrut Sakeus. Bener gak? Separuh hartanya dikasih orang. Untung Yesus gak datang lagi, habis ya. Tapi kenapa Sakeus senang? Dia gak berani ngundang karena dia orang berdosa. Tapi Yesus ngundang dirinya supaya apa? Hari itu Sakeus bahagia. Gua kaya, gua bisa makan enak. Tapi gua gak makan sendirian. Sekarang gua punya Yesus yang makan bareng sama gua. Dia rela, uang itu gak ada harganya untuk cinta. Woi.
Saya ketemu banyak teman-teman kita yang kaya, kasihan. Karena dia kalau temennya dekat sama dia, temennya pengen dapat kerjaan dari papanya. Temennya pengen dapat kesempatan, akhirnya gue apa? Ngerti teman-teman, itu jahat ya. Jadi dunia kita sudah mengajar kita kekuasaan, bahkan kita memanipulasi orang untuk atas. Di sini akhirnya orang saling memanfaatkan. Yang atas memanfaatkan yang bawah memanfaatkan yang atas, yang sama-sama bawah saling memanfaatkan, betul gak? Gak peduli. Yang penting lu bisa jadi duit gak apa-apa, wajahmu jelek yang penting bisa jadi duit. Jadi iklan obat jerawat gitu kan. Pokoknya jadi duit. Kalau zaman dulu dibunuh aja, gue gak suka bunuh selesai. Kalau sekarang enaknya dibunuh. Kalau dibunuh gue gak dapat apa-apa, masuk penjara. Lebih baik gue buat dia menghormati gue, tapi dia bekerja mati-matian untuk gue kaya, dia miskin gak apa-apa. Ya udah gak miskin-miskin banget supaya dia bisa dipakai. Itu jahat. Zaman sekarang seperti itu teman-teman. Ya, inilah dunia kita. Tetapi ketika gereja berkata, Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Itu apa? Berbeda. Ketika orang tertindas mengatakan, aku punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Artinya apa? Kerajaan kasih. Kuasa kasih. Kemuliaan kasih. Jadi orang-orang yang tertindas, ada orang yang tertindas jadi jahat. Makanya yang tadi, play as a victim. Mencoba jadi victim supaya orang benci yang nyakitin dia. Tapi ini adalah orang yang tertindas. Ketika dia disakiti, dia tetap gak mau nyakitin. Karena dia tahu rasanya sakit kayak apa. Bener gak? Ketika dia ditinggalin teman, dia gak mau ninggalin teman karena dia tahu sakit dia ditinggal kayak apa. Ketika dia punya sahabat yang milih membawa lari pacarnya, dia gak mau kayak gitu karena dia tahu rasanya apa. Dia berusaha tetap percaya kasih itu harus yang lebih menang. Ngerti? Itu kekristenan. Kasih yang berkuasa, sekalipun jahat kayak apa, kasih itu bisa ngalahin semua kekecewaan, kebencianku. Itulah doa. Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Ketika dia tertindas, Tuhan, ada Tuhan yang penuh dengan kasih, yang menang, yang sekarang ada di dalam hidupku, yang aku berjuang dengan nilai-nilaimu. Aku tetap berjuang mengasihi walaupun berat. Tapi aku percaya suatu hari kasih itu yang menang. Amin. Itulah orang yang berdoa, engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini berbicara apa? Deklarasi menjadi hidup, menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga apa? Nanti bumi ini penuh dengan kemuliaan Allah. Saya punya anak, istri, kadang-kadang saya seneng, saya tidurnya paling malam. Ya. Saya lihat mereka tidur, ada yang ngiler gitu kan. Ada yang ngowoh gitu ya, ada selimutnya udah kemana-mana. Saya lihat, saya tanya, saya sayang mereka enggak ya? Sayang sih. Tapi kok saya kadang-kadang membuat mereka nangis ya? Tapi saya enggak sayang, tapi sayang saya enggak sempurna. Sehingga kadang-kadang saya doa malam itu, Tuhan, aku sayang mereka. Tapi aku sering kali buat mereka menangis. Tapi aku percaya suatu hari ketika Tuhan datang kedua kalinya, kerajaan Tuhan sempurna di bumi ini. Aku gak akan buat mereka lagi nangis. Amin. Kamu paling sakit apa? Buat orang yang kamu sayang nangis, bener gak? Buat papamu nangis, mamamu nangis. Dan kamu pikir mama papamu gak paling sakit itu? Kamu pikir ketika mamamu membentak, dia gak nangis. Dia mungkin sendirian, dia bisa nangis. Kemarin saya ketemu teman lama. Gara-gara pandemik, gue ngajarin anak gue sendiri. Gue kakaknya ngomel sama anak gue sendiri. Dan ketika ngomel gue pergi, gue nangis sendiri karena gue nggak mau jadi orang tua yang jahat, tapi gue kok jadi kayak gini. Karena dia juga ngalamin dari keluarganya yang lalu mungkin. Dan orang yang memegang kerajaan Allah ada yang terus berjuang. Walaupun aku nyakitin, aku berusaha tiap hari. Sehingga saya ngomong sama anakku, papa bukan papa yang baik. Papa belajar jadi papa yang baik. Saya bersyukur ketika kemarin ulang tahun dia chat saya. Terima kasih ya sudah belajar menjadi papa yang baik, belajar. Ngapa? Kalau sudah merasa bisa, lu gak akan baik lagi, bener gak? Saya percaya Jackie Chan. Jackie Chan itu nulis satu buku, Never Grow Up. Gak pernah jadi dewasa. Dan saya rasa harusnya kita berpikir, kita gak pernah belajar dewasa. Supaya apa? Supaya kita setiap hari belajar dewasa. Kita belum mengasihi, supaya apa? Setiap hari kita belajar mengasihi. Di tengah kadang-kadang kesel, kadang-kadang marah, kadang-kadang pengen nonjok muka teman kita yang jahat itu, betul gak? Kadang-kadang pengen racun, kita buat sianida, gitu kan? Tahu kan caranya? Ayo, dari apa? Dari apa? Jangan saya ajarin.
Beberapa anak-anak sekolah udah tahu, lu caranya gini Pak. Saya udah coba ke papa saya, kurang ajar tuh gue bilang gitu. Kurang banyak. Serius, ada yang kayak gitu, gila lu gue lagi gitu. Teman-teman, nggak kayak gitu ya, dia berusaha mengasihi. Sehingga apa? Selanjutnya ya. Sehingga apa? Dan ada kata kekal. Amin, ada amin. Amin itu pasti teguh, tetap dapat dipercaya, pengharapan itu teguh. Berbicara apa ketika kerajaanmu, engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kerajaan kasih, kuasa kasih, kemuliaan kasih. Itu nanti kekal, sempurna. Sempurna. Tapi kadang-kadang di sekitar kita enggak seperti itu. Banyak orang-orang menderita. Saya punya anak pemuda, ketika saya bilang ada kekekalan. Ada kekekalan. Nanti kehidupan setelah kematian ada, kita penuh dengan bahagia. Dia bilang, kok denger itu aku gak bahagia. Kenapa? Capek, hidupku udah capek, ngapain ada kekekalan, tambah capek gua. Pernah kepikir gitu gak? Jadi berita surga itu tidak bahagia buat semua orang loh. Ada satu anak, dia bilang, kok kenapa sih perlu ada dunia kekal yang hidup selama-lamanya? Saya langsung bilang, kenapa? Lu udah capek ya sama hidup ini sendiri? Bener kok gua udah capek, lu kok udah tahu kok. Iya, ya bayangin aja nanti itu bener-bener capekmu itu gak ada. Karena Alkitab ngomong apa teman-teman? Alkitab itu ngomong sesuatu yang sebetulnya bisa menjadi jawaban joker ya. Slide selanjutnya yang terakhir. Joker itu yang paling saya tersentuh kata ini. My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose to bring laughter and joy to the world. Sampai mati dia, sampai terakhir dia ketawa sih. Tapi ketawa yang painful. Bahagia yang paling painful tandanya apa? Hah? Bahagia paling bahagia tandanya apa? Kita ngapain kalau paling bahagia kita kenapa? Nangis, betul? Kalau sedih yang paling sedih apa? Ketawa. Belum pernah kan? Saya udah ketemu tuh anak-anak SMA waktu sedih, benci banget sama papanya, dia udah ketawa kayak orang gila, serem. Kenapa? Karena tangisan udah gak bisa ngewakilin. Makanya stand up comedy itu penuh dengan kepedihan, bener gak? Mereka menertawakan kepedihannya karena air mata sudah tidak bisa mewakili. Ya, jadi kalau temenmu ketawa terus itu ya, dia painful. Makanya ada lagu, dalam tawa mereka tersimpan duka. Ada dua orang gila yang ketawanya kenceng terus ya kan. Kamu kalau ada temenmu kenceng terus ketawanya tabok mukanya. Kenapa? Kalau dia keterusan, dia di jalan gak berhenti. Ya kan? Yang ekstrim sedih terus kan. Ya, ketawa terus, sedih terus. Yang paling serem, flat. Dia gak bisa ketawa, dia gak bisa sedih. Itu yang paling serem. Karena dia udah gak bisa ngerasain. Serem kan? Kalau ini kan masih berusaha hidup. Kalau ini berusaha mati. Kalau tengah, ada kan teman-teman yang ekspresinya kayak datar. Sedih? Enggak. Bahagia? Enggak. Pengen hidup? Kagak. Pengen mati? Kagak. Karena udah mati. Kalau kamu bantuin anak-anak yang paling serem itu yang kayak gini. Dan dia butuh love. Saya ketemu satu anak digebukin terus sama papanya. Kenapa lu gak lari dari rumah? Saya kadang-kadang ngomongnya ekstrim. Supaya menyatakan dia kadang-kadang gak berani ngomong gitu. Udah pengen kok. Yang mau ngeracun tadi. Tapi wajahnya flat. Terus kenapa lu gak pergi? Gua sayang sama mama. Terus gimana lu bertahan kayak gitu? Dibunuh emosinya supaya dia bisa bertahan. Ngerti? Makanya kadang-kadang ada anak bandel itu yang suka keluar dari rumah. Tapi ada anak yang baik, lihat kokonya atau cecenya udah keluar, kasihan orang tuanya. Yang lebih stres itu yang di rumah terus itu ketika dia gak bisa pelarian. Ya, teman-teman ada kenyataan ini. Tapi bagaimana ketika kasih itu yang menang? Jangan sampai jadi joker ketika mengalami kepedihan, akhirnya kejahatan, kebencian yang menang. Tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen berdoa, Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kita menjadi orang-orang walaupun kita mengalami kesulitan di sekolah, mengalami ketidakadilan, kita tetap berusaha mengasihi, dan kita menjadi berkat buat teman-teman kita yang mengasihi. Saya selalu bilang kalau kamu gak punya teman, aku percaya you bisa jadi teman yang baik. Semulai hari ini cari temanmu yang gak punya teman. Saya ketemu satu anak, almarhum murid saya.
Dia meninggal ketika dia lulus, baru masuk kuliah SMA. Dan dia bilang apa? Dia kecil gak punya teman. Tapi ketika ngobrol, kamu punya hati buat teman. Iya, selalu dia lihat kalau orang gak punya teman, dia punya hati. Dan saya bersyukur sekali, bukan karena dia meninggal, kasihan sekali, masih muda. Ketika sebelum dia meninggal, kita berdoa bareng. Dia bilang, gue sekarang udah punya teman, gue pengen jadi berkat buat teman. Gue sudah cerita semua masalah sama Pak Johan. Minggu depan dia meninggal, kecelakaan. Tapi saya tahu dia sudah jadi berkat buat teman. Sederhana, jadi teman, dengerin. Itu adalah orang-orang yang menantikan kerajaan. Kamu punya kerajaan, kuasa, kemuliaan. Tapi kerasa kemuliaan selama-lamanya itu dirasakan sekarang oleh orang-orang di sekitarmu. Amin. Semoga teman-teman bisa menjadi berkat. Sehingga kata Alkitab apa? He will wipe every tears from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or praying. For the old order of things has passed away. Ini akhir dari kitab Wahyu. Satu hari, orang-orang yang banyak air mata. Bukan air mata karena apa ya? Karena dia kejebak utang. Enggak. Karena air mata kan apa? Karena aku berusaha sayang. Gue berusaha tetap gak jahat walaupun gue mengalami kejahatan. Gue tetap berusaha ngasih. Gue tetap berusaha adil walaupun kadang-kali gue jatuh. Itu orang-orang akan penuh dengan air mata. Suatu hari Tuhan bilang apa? Tuhan akan hapuskan air mata itu. Dan kamu tidak akan mengalami kepedihan. Dan hari ini, ketika kamu jadi anak-anak Tuhan, yuk belajar nangis bareng. Mengeluarkan air mata kasih. Yang kamu bisa nangis buat temenmu. Ketika dia gak ada temennya, kamu bisa duduk sama dia nangis sama dia. Ketika kamu punya temen yang gak diperdulikan, kamu bisa ada di sana. Atau kamu ketika yang gak diperdulikan, kamu bisa boleh temanku masuk. Karena banyak anak-anak yang ngerasa gak diperdulikan, dia pasang tembok. Betul gak? Dia pasang tembok, gak mau. Artinya apa? Sebetulnya dia itu butuh dikejar-kejar. Tapi dia udah gak percaya dirinya berharga. Udah gak mau, gak ada yang sayang apa aku. Semakin dikejar, semakin dibagi. Dia mau ya. Enggak, pergi. Mau diusir terus supaya dia merasakan cinta yang dahsyat. Pernah punya pacar yang kayak gitu? Sakit jiwa. Tapi engkau memberikan diri untuk dicintai. Kenapa? Karena kerajaan Allah bukan berbicara hanya mencintai. Kerajaan Allah berbicara tentang dicintai. Yesus mau dicintai gak? Aku perintahkan kepadamu, kasihlah aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap. Yesus gak cuma mau, diperintahkan. Tapi orang Kristen gaya-gaya, gak usah kasih aku bisa mengasihi. Yesus aja gak kayak gitu. Yesus bilang, bisa gak temenin gue 1 jam aja, besok gue mau mati loh. Tapi kita, gak perlu. Gue bisa lebih hebat dari papa gue. Gue bisa lebih. Kita gak berani datang, gue sedih loh papa gue gak punya kayak gitu, gue gak pengen jadi kayak ye. Bisa yuk bantuin gue untuk gue bisa jadi pribadi yang baik. Itu Kristen. Yang tadi sombong. Karena Tuhan kita rela memberikan dirinya untuk diperhatiin. Oke? Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah kasih ada di dalam hidupmu. Walaupun kadang-kadang kamu bisa kecewa banget, benci banget. Tapi ternyata kasih itu gak hilang dalam hidupmu. Berjuang lagi, butuh bantuan teman, cari mentor, kakak rohani, teman yang bisa kamu dapat cerita untuk terus menghidupi kasih itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan bersyukur buat anakmu. Biarlah mereka boleh hidup di dalam kasih. Mereka masih remaja di dalam pergulatan. Ada kesulitan-kesulitan ketika bersosialisasi dengan banyak orang sekolah, mengalami ditinggalin teman, dikhianati, diomongin dari belakang, dibongkar rahasianya. Tapi biarlah mereka tetap hidup di dalam kasih. Walaupun terluka, kasih itu tetap nyata sebagai teman yang baik, sahabat yang baik, yang tidak melakukan tindakan yang jahat buat temannya. Berkatilah anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.